Tajribatus saut, apakah suara saya terdengar? Terdengar aku ya. Alhamdulillah. Nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أين نقرأ من الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Lebih khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahnu bi khair. Lailatukum sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Lailatukum sa'idah. Sa'idatun mubarak. Mubarakah. Sa'idatun mubarakah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Fil barih. Fi hadhihi الليلة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لأجل التعلم اللغة العربية. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk belajar bahasa Arab. Masya Allah, Alhamdulillah. Wa aqulu jazilat syukri ala jami'il hadirin wal mushtarikin huna. Dan saya mengucapkan rasa syukur yang sangat luar biasa kepada teman-teman yang menyempatkan hadir pada malam hari ini di tengah kesibukan kita, di tengah agenda padat kita, tapi teman-teman di sini masih menyempatkan hadir dalam majelis ilmu yang insya Allah Allah berkahi ini. Alhamdulillah, langsung saja kita akan belajar materi baru pada hari ini. Alhamdulillah, sebelumnya kita harus bersyukur bahwasanya kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dan nikmat untuk menuntut ilmu, dan kita sekarang pada pertemuan ketiga. Masya Allah, Alhamdulillah, kita berada di pertemuan ketiga. Awnakul fil lugatil arabiyah al-yawmu as-salis. Al-yawmu as-salis, hari ketiga, atau fil liqa'i as-salis, fil liqa' as-salis, di pertemuan ketiga. Alhamdulillah, merupakan kesyukuran yang sangat luar biasa. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus menuntut ilmu, belajar dimanapun dan kapanpun kita berada. Ayol ikhwah, al-yawm, hadil baliha, hadil layla, sanata'allam maddatan jadidatan. Kita pada malam hari ini akan belajar materi baru. Bil amsi qad ta'allamna anit tahiyyah wa ta'arruf wa aidan anil usrah. في اللقاء الثاني نحن نتعلم عن الأسرة، واليوم نحن سنتعلم عن السكن والفعل. Nah, sebagaimana yang sudah Akhuya bagikan di grup terkait pelajaran apa saja yang akan kita kaji, meliputi memahami teks bacaan. Jadi kita akan belajar tentang asakan. Asakan bermakna tempat tinggal. Asakan, asakan tempat tinggal. Makanya mungkin pernah mendengar istilah maskan. Maskan itu adalah asrama atau tempat tinggal. Asakan itu memiliki makna lebih umum. Asakan, tempat tinggal yang lebih umum. Nama tempat tinggal bisa berupa rumah, bisa berupa apartemen, bisa berupa hotel, dan lain sebagainya. Fi hadil fursah, nahnu sanata'allam 'anil qiraah. Awalnya kita akan belajar memahami teks bacaan terlebih dahulu. Ba'da dzalika nuhallil, kita akan menganalisis isi dari teks tersebut berupa kata kerja. Nah, kita akan belajar kata kerja dalam bahasa Arab itu apa saja nanti. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita itu
bisa merangkai kalimat dari kosakata dan kata kerja yang sudah kita pelajari. Ayo ikhwah, hayya nabda ta'allumana fi hadhihi al-laila bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Arju ala jami'il mushtarikin ayaftaha al-mikrofon. Nah, saya berharap pada teman-teman di sini untuk membuka mikrofonnya dan membuka kameranya juga tidak apa-apa. Apabila tidak memungkinkan untuk membuka kamera, ditutup saja juga tidak apa-apa. Nah, di sini kita akan belajar tentang as-sakan. Tab, hal asyashah mawzur? Apakah layarnya bisa terlihat di sini? Na'am, Ustaz. Ayuh, alhamdulillah. Hunakal qiraah, di sini terdapat bacaan. Al-qiraah itu artinya bacaan. Al-qiraatu bacaan. Al-hadaf fahmul qiraah wastita'u al-kitabah. Nah, maksud dari fahmul qiraah memahami bacaan, wastata'ul kitabatil jayyidah, dan dapat menulis dengan baik. Nah, jayyidah itu baik, jayyid baik. Nakra awalan kita baca terlebih dahulu teks ini. Setelah itu kita akan belajar bagaimana kita itu bisa merangkai kalimat. Baik. Awalan ana akra wa antum tu'id, saya akan baca dan antum silahkan mengikuti setelah saya. Naskunu fil baitil kabiri fihi gurafun. Naskunu fil baitil kabiri fihi gurufun. Fihi rokun. Minha gurfatun naumi wa gurfatul akli. Minha Gurfatun naumi wa gurfatul Akli. akli. Wa gurfatul julusi wa gurfatul mudzakarati. Wa gurfatul julusi. wa gurfatul mudzakarati. Wa hunakal matbahu wal hammamu aidan. Wa hunakal masbahu wal hammamu aidan. wal hammamu Aidon. Likullil ghurfatil manafi'ul mutanawwi'atu. Likullil Likulil ghurfatil manafi'ul mutanawwi'atu Ala hasabil ihtiyaji. ala hasabil ihtiyaji Kamithli nanamu fi ghurfatin naumi. Kamisli nanamu fi ghurfatin naumi naumi Wa natbahu fil matbahi. wa nadbahu fil matbahi Wa naktasilu fil hammami. wa naghtasilu fil hammami Nunazziful baita kulla yawmin linakuna murtahan. nunazziful baita kulla kulla yawmin linakuna murtahan. Fabihada nattafiqul Wa bihadza bihadza nattafiqul qawla ala an baiti jannati. baiti jannati. Ayo, Masya Allah. baiti jannati. Awalan saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu. Awalan anil qiraah, an hadil qiraah, saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu. Nah, ketika kita berbicara tentang as-sakan, tempat tinggal, pasti tempat tinggal itu identik dengan rumah. Mada naqul fil arabiyah rumah, naqul fil arabiyah rumah itu baitun. Baitun. Nah, al-baitu atau baitun. Kalau ada pakai tanwin berarti menggunakan baitun, nggak pakai alif lam. Tapi kalau pakai alif lam bacanya al-baitu. Nah, di sini kita menemukan
naskunu fil baitil kabiri. Tapi sebelumnya kemarin kan kita sudah belajar tentang al-kalimah. Al-kalimah itu terbagi menjadi berapa? Ya. Salasa. 3. Nah, al-kalimah tanqasimu ila thalathah. Kalimah atau kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama apa? Fi'il. Isim. Al-fi'il Yang kedua fa'il isim. huruf. Yang ketiga Isim. Huruf. huruf. Nah, Huruf. yang ada fi'il, ada isim, ada huruf. Nah, di sini sekarang Akhuya ingin menunjukkan bentuk dari isim dulu, karena kita kemarin sudah belajar isim. Isim itu terbagi menjadi 2, ada isim nakiroh, ada isim ma'rifah. Isim nakiroh cirinya itu enggak pakai alif lam, tapi kalau isim ma'rifah itu pasti pakai alif lam. Contohnya seperti al-baitu, al-kabiru. Nah, kalau isim nakiroh itu seperti apa? Seperti gurofun, Baitun. kemudian gurfatun, baitun. Nah, pokoknya nggak ada alif lamnya, itu termasuk isim nakiroh. Perbedaannya apa? Kalau isim ma'rifah itu berarti sudah jelas. Tapi kalau isim nakiroh itu lebih umum. Nah, itu perbedaannya secara makna. Baik, kita tidak jauh membahas tentang isim. Isim itu ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak. Nah, mungkin kemarin kita sudah belajar, tapi aku ya akan perjelas lebih lagi. Isim itu terdapat bentuk tunggal dan bentuk jamak. Nah, dalam teks ini kita kupas terlebih dahulu. Naskunu. Nah, kalau kita perhatikan di teks ini terdapat teks yang berwarna merah. Nah, berwarna merah itu namanya fi'il. Nah, naskunu fil baiti. Kami tinggal, naskunu kami tinggal fil baiti di rumah yang besar, fil baitil kabiri, di rumah yang besar. Fihi di dalamnya gurofun. Nah, gurofun itu ruangan-ruangan atau kamar-kamar. Gurofun merupakan bentuk jamak. Bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya apa? Bentuk tunggalnya adalah gurfatun. Berarti kalau gurfatun itu 1, kalau gurofun itu ruangan-ruangan, banyak. Gurofun minha, ruangan-ruangan. Di antaranya gurfatun naumi. Apa? Kamar tidur atau ruang tidur. Gurfatun naumi. Wa gurfatul akli. Gurfatul akli. Akal itu makan. Berarti gurfatul akli ruang Makan. makan, ruang makan. Wa gurfatul julusi. Wa gurfatul julusi. Nah, julus itu duduk. Wa gurfatul julusi berarti ruang duduk. Nah, wa gurfatul julusi. Wa gurfatul mudzakarati. Wa gurfatul mudzakarati. Dan ruangan mudzakarah. Mudzakarah itu belajar. Mudzakarah belajar. Wa gurfatul mudzakarati. Wa hunakal matbakh. Wa hunakal matbakh. Dan di sana terdapat al-matbakh. Matbakh itu dapur. Wa hunakal matbakh. Wa hunakal matbakh. Nah, jamak dari matbakh itu hanya 1 dapur. Kalau jamak atau banyak itu matobikh. Matobikh. Wa hunakal matbakh. Matobikh itu dapur-dapur. Wal hammamu itu artinya kamar mandi. Jamaknya adalah hamaim. Nah, jamak dari kamar mandi hamaim. Aidon juga. Aidon itu juga. Likullil ghurfatil manafi'ul mutanawwi'atu. Likullil ghurfatil manafi'ul mutanawwi'atu. Setiap ruangan manafi' itu artinya manfaat-manfaat al mutanawwi'atu yang beragam. Manfaat-manfaat yang beragam. Ala hasabil ihtiyaji. Sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ala hasabil ihtiyaj itu memiliki 1 makna. Ala hasabil ihtiyaj, sesuai dengan kebutuhan. Kamitsli nanamu fi ghurfatin naumi, seperti
Nanamu kita tidur. Nanamu kita tidur fi ghurfatin naumi di kamar tidur. Nanamu fi ghurfatin naumi. Nanamu kita tidur fi ghurfatin naumi di ruang tidur. Ghurfatin naumi. Wanat bahu dan kami masak fil matbahi di dapur. Wanaktasilu dan kita mandi. Naktasilu bisa mencuci, bisa mandi. Wanaktasilu fil hammami di kamar mandi. Nah, nunazziful baita. Ini aku ya kecepatan nggak kalau menjelaskan? Iya. Ya. Ah, Sekali, Ustaz. baik. Aku ya ulangi lagi ya. Kamitsli nanamu itu artinya kami tidur. Nanamu fi ghurfatin naumi. Fi di dalam, ghurfatin naumi itu artinya ruang tidur. Ghurfatin naumi ruang tidur. Wa natbahu itu artinya kami masak. Jadi kalau kami itu kita menyebutkan dengan na. Nah, jadi kalau depannya itu ada na itu artinya itu kami. Natbahu, naktasilu, nanamu. Natbahu, nah kita nanti akan belajar tentang fiilnya lebih jelas lagi setelah ini. Wa natbahu fil matbahi, dan kita masak fil matbahi. Di matbah itu artinya dapur. Matbah itu dapur. Naktas di, dan kita mencuci. Naktasilu itu bisa artinya mencuci, bisa artinya itu mandi. Wa naktasilu fil hammam. Fil hammam, hammam itu artinya kamar tidur. Kamar mandi. Hammam kamar mandi. Nunazziful baita, nunazzifu itu artinya kami membersihkan. Nunazzifu kami membersihkan. Al-baita itu artinya rumah. Bait rumah. Nunazziful baita kami membersihkan rumah kulla yaumin setiap hari. Kulla itu setiap, yaumin itu hari. Kulla yaumin setiap hari. Nunazziful baita kulla yaumin. Kami membersihkan rumah setiap hari. Li nakuna murtahan. Li itu untuk atau agar. Li nakuna murtahan atau supaya. Li itu bisa bermakna agar, supaya, atau untuk. Linakuna murtahan supaya, nakuna menjadi. Linakuna murtahan agar menjadi, murtahan murtah nyaman. Linakuna murtahan. Fabihada maka bihada itu dengan hada itu ini. Fabihada berarti maka dengan ini. Fabihada maka dengan tafiqul qawla kami sepakat. Natafiku artinya kami sepakat. Natafiku artinya kami sepakat. Natafiqul qawla kami sepakat. Qawla itu artinya perkataan. Natafiqul qawla kami sepakat terhadap perkataan al-qaul. Qaul itu perkataan. Qawla alaan tentang alaan jannati. Baiti itu rumahku, jannati surgaku. Baiti jannati. Nah, dari sini apa ada yang masih bingung? Sebelumnya putus-putus ya suara saya. Murtahan tadi Ustaz. Putus-putus di Mana murtahan Ustaz? Oke. Aku yang ulang lagi. Nanti kalau putus-putus langsung disampaikan saja ya. Linakuna murtahan. Murtah itu artinya nyaman. Nunazziful baita kami membersihkan rumah.
kulla yaumin, setiap hari, linakuna, li itu artinya agar atau supaya, linakuna murtahan, agar atau supaya menjadi, nakuna menjadi murtahan. Murtahan itu artinya nyaman, murtahan, murtah. Misal bisa kita praktekkan, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Murtah, nyaman, murtah. Fa bihada, fa itu artinya maka, bi itu dengan, hada itu ini. Fa bihada, maka dengan ini, fa bihada, maka dengan ini, nattafiku artinya kami sepakat, kami sepakat, al-qaula, perkataan, qaul itu hanya perkataan, ala an, bahwa atau tentang, baiti jannati. Nah, kemarin kita sudah belajar kalau ada imbuhan ya di belakang itu artinya menunjukkan apa? Menunjukkan kepemilikan. Nah, baiti berarti apa? Rumahku, jannati, surgaku. Berarti kalau misal kita keluarga, bagaimana keluargaku? Usroti. Usroti. Menyebutkan keluargaku bagaimana? Usroti. Usrati. Nah, baik. Kalau kita menyebutkan keluargaku berarti usroti. Lanjutkan terlebih dahulu karena mungkin kalau misal nggak paham terkait dengan fiilnya, kita akan belajar tentang fiilnya di sini. Nah, sebelumnya aku ingin mengajarkan al-fi'lu. Huna fahmul qiraati wastita'ul kitabah al-jayyidah. Di sini terdapat kaidah, bisa terlihat kaidah yang ada di tabel sini. Apakah teman-teman bisa melihat? Ya, Sudah terlihat, Ustaz. Baik. Ayo, nah, teman-teman bisa memahami kaidah ini. Di sini terdapat ad-domir dengan al-fi'il. Domir itu apa? Domir itu adalah kata ganti. Nah, kata ganti. Kalau di bahasa Inggris itu kita mengenal I, you, they, we, we, he, she, it, name. Nah, gitu kan. Nah, bahasa Arab juga ada. Bahasa Arab itu lebih banyak lagi. Sebentar. Bagaimana kalau dengan sekarang? Masih terputus-putus? lebih baik. Sudah enggak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Baik. Saya ulang lagi. Jadi kalau kita itu belajar di fi'il, fi'il itu kan terbagi menjadi dua. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari yang kita pelajari. Nah, di dalam tabel ini terdapat fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi. Nah, kita fokus ke bagian sebelah kanan. Di sini ada kata kerja al-fi'lu. Al-fi'lu. Coba ikuti semuanya. Al-fi'lu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Nah, apa perbedaan dari antara merah dengan hijau? Kalau merah ini fi'lul mudhari, atau kata kerja. Nah, kalau yang warna hijau namanya fi'lul madhi, Apa perbedaan antara fi'lul madhi dan fi'lul mudhari? Fi'lul madhi artinya kata kerja yang menunjukkan lampau atau yang telah usai dikerjakan. Kalau fi'lul mudhari itu kata kerja sekarang dan yang akan datang, fi'lul mudhari. Nah, yang berwarna merah di sini adalah fi'lul mudhari. Setiap kata kerja dalam bahasa gimana? Apa yang mudhari tadi kata kerja? Fi'lul mudhari adalah kata kerja sekarang
dan kata kerja yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenalnya simple present and simple future. Kan dipisah kalau bahasa Inggris. Simple past, simple present, simple future. Nah, kata kerja sekarang dan yang akan datang dalam bahasa Arab itu diartikan sama bentuknya. Fi'lul mudhari namanya. Fi'lul mudhari kata kerja sekarang dan yang akan datang. Fi'lul madhi kata kerja lampau. Fi'lul madhi kata kerja lampau. Nah, sekarang kita fokus untuk fi'lul mudhari terlebih dahulu yang berwarna merah. Nah, di sini akan aku jelaskan terlebih dahulu makna dari setiap kata kerja. Dhahaba yadhhabu itu artinya pergi atau berangkat. Dhahaba yadhhabu berangkat atau pergi. Pergi. Dhahaba yadhhabu pergi. Kata bayak tubuh menulis. Kata bayak tubuh menulis. Jalasa yajlisu duduk. Jalasa yajlisu duduk. Yaqra'u itu artinya membaca. Nazzafa yunazzifu orang asli dan kata kerja asli bentuk kata kerja yaitu fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Nah, bentuknya adalah dhahaba yadhhabu, kataba yaktubu, jalasa yajlisu. Pasti kata kerja itu bentuknya ada fi'il madhi, ada bentuk fi'il mudhari. Tadi terputus. Putus-putus Ustaz. Ustadz, Tadi yang terputusnya sampai mana? nazof. Nah, Naz- yunazifu. Yunazifu. Nggak dengar Ustadz. Ya. Masih putus-putus Ustaz. Mu'adzirah jiddan. Mungkin ada gangguan sinyal di sini barusan. Baik, aku ya ulangi kembali ya. Tadi sampai mana tadi? Yunazifu. Nazzafa yunazzifu itu artinya membersihkan. Nazzafa yunazzifu membersihkan. Jadi bentuk bahasa Arab itu unik. Bentuk bahasa Arab itu unik. Setiap kita itu kalau misal dhahaba yadhhabu itu kan pergi. Tapi kalau kita mengistilahkan saya pergi dan kamu pergi itu merubah kata kerja. Kalau di Indonesia kita pergi ya udah meskipun saya, kamu, dia itu tetap saja pergi gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada perubahan bentuk. Ada perubahan bentuk kata kerja. Nah, yang saya berikan warna merah di sini itu merupakan bentuk perubahannya. Bentuk perubahannya. Ana itu saya. Anta kamu. Anti kamu perempuan. Huwa dia laki-laki. Hia dia perempuan. Nahnu kami. Kalau menyebutkan kitab saya pergi. Saya pergi. Ana adhabu. Coba semua diikuti. Ana adhabu. Ana Azhabu. Cirinya kalau pakai ana itu pasti huruf alif di depannya dan berharokat fathah. Adhabu, saya pergi. Adhabu, saya menulis. Saya menulis aktubu. tubuh. Kalau saya duduk ajlisu.
Ajlisu. Ajlisu. Saya membaca aqra'u. Akro. Saya membersihkan unazzifu. Nazifu. Nah, sekarang kalau semisal kita bentukkan itu kamu pergi, maka berubah bentuknya di depan menjadi huruf ta. Nah, di sini bisa dipahami ya. Nah, ini taknya berubah. Jadi yang aslinya itu dari sini tuh yadhabu. Kalau bentuknya anta, kamu pergi, menjadi anta tadhabu. Coba diikuti, anta tadhabu. Anta tazhabu. Nah, anta taktubu. Anta taktubu. Taktubu. Anta tajlisu. Anta tajlisu. Anta taqra'u. Anta taqra'u. Takra'u. Anta tunazzifu. Anta tunazzifu. Nah, ayo aja ya. Nah, sekarang perhatikan di sini kalau tadi itu ana sama anta itu perubahannya ada di depan. Nah, sekarang kalau anti, khusus anti saja, anti itu kamu perempuan, perubahannya ada dua. Ada depan dan belakang. Nah, ta di depan, kemudian ya nun di belakang. Jadi sebelumnya kalau anta tadhabu, anti tadhabina. Anti Tadhabina. tadhabina. Ayo. Habina. Anti taktubina. Anti taktubina. Taktubina. Anti tajlisina. Anti Anti tajlisina. tajlisina. Anti takroina. Anti Anti takroina. takra'ina. Anti tunazzifina. Anti nazifina. tunazifina. Nah, sekarang kalau huwa, bentuknya huwa, dia laki-laki, maka perubahannya hanya dia di depan. Nah, tuh kan berarti sama dengan yang asli. Yadhabu yang asli, bentuk aslinya dengan yadhabu di sini. Memang kata kerja yang bentuk asli ini diambil dari domir goib atau domir huwa. Nah, yadhabu ini merupakan domir huwa. Makanya bentuk huwa di sini itu yadhabu. Yadhabu. Huwa yadhabu. Coba semua. Huwa yazhabu. Huwa yaktubu. Huwa yaktubu. Huwa yajlisu. Huwa yajlisu. Yajlisu. Huwa yaqra'u. Huwa Wa yaqra'u. yaqra'u. Huwa yunazzifu. Huwa yunazzifu. Nah, sekarang kalau hiya tadi huwa dia laki-laki itu bentuknya tetap. Kalau hiya itu bentuknya sama dengan anta. Jadi tambahannya adalah tak di depannya. Hiya tadhabu. Iya Tazhabu. Hiya taktubu. Hiya taktubu. Hiya tajlisu. Iya tajlisu. Tajlisu. Hiya taqra'u. Iya Hiya takra'u. taqra'u. Hiya tunazzifu. Hiya tunazzifu. Ayo aja ya. Bagaimana? Kalau membaca apa namanya bahasa Arab ini nggak kayak baca Quran gitu ya, kayak memantul atau gitu tuh diabaikan saja ya. Eh, kalau dalam pembelajaran, proses pembelajaran, saya sarankan untuk tidak terlalu baku menerapkan tajwid, misal kayak ikhfa, idgham atau apa. Bahkan kalau saya sarankan untuk diidharkan semuanya saja, dijelaskan semuanya saja. Jadi nggak ada istilah kayak ikhfa, idgham atau gunnah gitu nggak diterapkan. Untuk apa? Agar kita itu tahu tulisannya. Misal kayak iklab, nun sukun ketemu dengan ba. Nah, itu kita nanti akan susah dalam menulisnya. Ini mim atau nun sama ba ya. Nah, gitu. Jadi kalau aku ya sarankan untuk belajar bahasa Arab itu jangan menerapkan kaidah tajwid. Kaidah tajwid itu untuk Al-Quran saja, untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau sudah terbiasa dengan dunia bahasa Arab, mau diterapkan ikhfa, mau diterapkan tajwidnya juga nggak masalah. Tapi untuk tahap pertama belajar itu dikesampingkan dulu untuk apa hukum tajwid. Mungkin hukum tajwid cuma dibaca ketika yang panjang pendek gitu aja secara secukupnya. Baik. Nah, mungkin ada pertanyaan di sini. Mau tanya Ustadz? Iya.
Tadi anta itu untuk kamu secara umum atau kamu laki-laki? Kamu laki-laki, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Nah, nanti sebetulnya domir di sini itu ada banyak. Ada antuma untuk kamu 2 orang, ada antum untuk kalian yang lebih dari 3 orang. Anti juga sama, kamu perempuan, ada antuma, antunna untuk kalian perempuan, kamu perempuan tapi banyak orang. Nah, tapi di sini kita nggak bahas terlebih dahulu, kita bahas yang umum-umum dulu terlebih dahulu biar nggak panjang dan nggak bingung dulu teman-teman yang masih baru belajar di sini. Jadi kita nanti akan bertahap belajarnya. Semoga Allah berikan istiqomah belajar. Jadi ini berusaha untuk dipahami terlebih dahulu. Nah, Aku ya tadi tuh qoro'a artinya apa deh? Ya qoro'u. qoro'a ya artinya. qro'u artinya membaca. Nah, kita lanjutkan ya. Nahnu sekarang. Oh, iya. Iya, oh tadi sudah iya ya. Nahnu sekarang. Nahnu nadhhabu. Nahnu nazhabu. Nazhabu. Nahnu naktubu. Nah, Naktubu. Naktubu. Nahnu najlisu. Nahnu Najlisu. Nahnu naqra'u. Nahnu naqra'u. Nahnu nunazzifu. Nahnu nunazzifu. Ayuha. Nahnu nadhhabu. Perhatikan kalau nahnu itu tambahannya adalah di huruf nun di depan. Nun ya, ada nunnya di depan. Nah, baik di sini bisa dipahami ya. Jadi Iya, kalau tapi kita Pak Ustadz, Afwan, bagaimana? Hia sama nahnu itu artinya apa? Hia itu dia perempuan. Kalau Iya, nahnu itu kami atau kita. Nah, perhatikan tadi kan kita pas membaca teks itu kan naskunu. Ada nunazzifu. Pokoknya semua yang berawalan nun itu memiliki makna nahnu. Nah, itu untuk kita mengetahui kata kerja. Jadi semisal kita ingin membahasakan bagaimana bahasanya, saya pergi. Bagaimana? Saya pergi. Berarti? Saya berarti Ana azhabu. Aiha. Kalau saya membaca. Ana aqra'u. Nah, kalau semisal kamu laki-laki membaca Al-Quran. Anta taqra'u al-Qur'an. Nah, anta taqra'u Al-Quran. Kalau semisal kami duduk di kursi. Kami duduk di atas kursi. Di kursi. Nah, nahnu najlisu alal kursi. Alal kursi. Nah, Alal semisal nanti di atas. ala itu ada di atas. Ala di Dan atas. kalau fi apa tuh? Aku Fi ya. itu di dalam. Fi itu di di dalam. dalam. Nah, di atas. nah, kemudian kalau semisal Ahmad menulis buku. Ahmad menulis buku. Ahmad yaktubul Yaktubu. Yaktubu al-kitabah. 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 Kalau semisal Aisyah membersihkan rumah. Aisyah membersihkan rumah. Aisyah tunazifu baiti. Baita al-baita. Oh, baita. Hmm. Oh, baita. Baik, ini untuk fi'il mudhari'. Nah, cara mensusunnya. Jadi kalau untuk fi'il mudhari', nah ini kaidah di atas. Ini kaidahnya. Ada domir dulu, kemudian fi'il mudhari', kemudian ada fi'il mudhari', kemudian domir. Jadi maksudnya adalah dalam bahasa Arab itu terdapat 2 model dalam menuliskan susunan kalimat. Yang pertama adalah domir terlebih dahulu, kemudian fi'il, yaitu kalau kita di Indonesia itu kan biasa menerapkan istilah SPOK, subjek, predikat, objek. Tapi kalau bahasa Arab itu ada 2 model. Kalau misalkan di Indonesia kan saya makan nasi atau saya pergi ke pasar, saya pergi ke sekolah. Subjek dulu baru kata kerja, subjek dulu baru predikat. Saya pergi ke mana? Saya pergi ke.
Tapi kalau bahasa Arab unik, bisa disebutkan saya pergi ke atau pergi saya ke. Fi'il dulu, kata kerja terlebih dahulu, predikat terlebih dahulu, baru subjeknya. Nah, itu ada dua model. Dan model yang paling sering digunakan adalah predikat terlebih dahulu. Jadi fi'lul mudhari' terlebih dahulu. Kecuali kata ana adhabu. Saya berangkat ke pasar. Ana adhabu ilal fasli. Ana adhabu ilas suqi. Nasuk. Ana adhabu ilas suq. Tapi bukan adhabu ana ila suq. Tapi juga nggak apa-apa. Adhabu ana ila suq. Nanti berbeda dalam maknanya. Maknanya ada penekanan. Nah, tapi kita nggak bahas tentang masalah itu. Nah, dari sini, misal Ahmad pergi ke pasar. Ahmad pergi ke pasar. Berarti nyebutnya bukan Ahmad yadhabu. Meskipun boleh. Yazhabu. Tapi yadhabu Ahmad. Yazhabu. Yadhabu Ahmad ila suqi. Ila suqi. Abu Ahmad ila suq. Tadi gimana, Nah, Ustaz? Pasar. pasar itu suq. Nah, baik. Nah, di sini bentuk fi'il mudhari'. Nah, kemudian kita berbeda dengan fi'il maldi. Fi'lul maldi. Fi'lul maldi itu kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Nah, perbedaannya kalau fi'il mudhari' itu ada di depan, kalau fi'il maldi itu perubahannya ada di belakang. Nah, bisa dipahami. Kalau fi'il mudhari' tadi itu ada di depan perubahannya, kalau fi'il madhi itu berada di akhir, Nah, ini yang berwarna hijau, ini merupakan bentuk perubahannya. Nah, kita baca terlebih dahulu biar teman-teman lebih terbiasa. Ana zahabtu. Ana zahab. Ana zahabtu. Anta zahabta. Anta zahabta. Anti zahabti. Anti Anti zahabti. zahab. Huwa zahaba. Huwa zahab. Huwa zahaba. Hiya zahabat. Hiya zahabata. Nahnu zahabna. Nahnu zahabna. Zahab. Ana katabtu. Ana Ana katabtu. Katabta. Anta katabta. Anta katabta. Anti katabti. Anti katabti. Huwa kataba. Huwa kataba. Hiya katabat. Hiya katabat. Hiya katabat. Nahnu katabna. Nahnu katabna. Ana jalastu. Ana Ana jalas. jalastu. Anta jalasta. Anta Anta jalasta. Jalasti. Jalasti. Huwa jalasa. Huwa jalasa. Hiya jalasat. Hiya jalas. Hiya jalasat. Nahnu jalasna. Nahnu jalasna. Ana qara'tu. Anna qara'tu. Anta qara'ta. Anta qara'ta. Anti qara'ti. Anti qara'ti. Huwa qara'a. Huwa qara'a. Hiya qara'at. Hiya qara. Hiya qara'at. Nahnu qara'na. Nahnu Nahnu qara. qara'na. Taib. Ana nazaftu. Anna nazaftu. Anta nazafta. Anta nazafta. Anti nazafti. Anti Anti nazafti. Huwa nazafa. Huwa Huwa nawat. nazafa. Hiya nazafat. Hiya Hiya nawat. nazafat. Nahnu nazafna. Nahnu nazafna. Nah, baik. Perbedaannya untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi itu terletak di belakangnya. Terus maknanya bagaimana? Apa berpengaruh? Berpengaruh. Fi'il madhi itu artinya kata menunjukkan telah. Berarti kalau zahabat artinya saya Telah pergi. zahabtu, telah pergi. Saya telah pergi. Zahabtu. Kalau kamu perempuan telah pergi, maka bacanya apa? Kamu perempuan telah pergi. Nah, dilihat rumusnya bagaimana? Anti zahabti. Kalau kita sudah pergi, Nahnu zahabna. Nah, nahnu zahabna.
Tapi perbedaan fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' kita bisa menggabungkan subjeknya di atau domirnya di depan. Tapi kalau fi'il madhi itu lebih umum digunakan, bentuknya itu adalah fi'il dulu baru subjek. Semisal dhahabtu ana, dhahabta anta, Dhahabtu. dhahabti anti. Jadi subjeknya itu ditata di belakangnya. Nah, nggak umum kalau ana dhahabtu, nggak umum. Anta dhahabta. Loh, tadi aku ya menjelaskannya dengan membacanya domirnya terlebih dahulu. Domirnya terlebih dahulu untuk belajar agar kita mengetahui kalau ana bentuknya itu adalah dhahabtu. Bentuk perubahannya adalah ada tak ada tak berharokat dhammah di atasnya. Kalau anta tak berharokat fathah. Kalau anti tak berharokat kasrah. Kalau huwa itu bentuknya sama, bentuk asal, nggak ada tambahan. Kan bentuk asalnya dhahaba. Kalau hiya ada bentuk tambahan sukun. Kalau nahnu bentuknya diganti nun. Nah, dhahabna, katabna, jalasna. Kalau semisal kami telah membaca Al-Quran. Kaifa naqul fil Arabiyah? Kami laki-laki Qara'na nahnu Al-Qur'an. Qara'na nahnu Qara'na Al-Quran. nahnu Al-Qur'an. Ayo, jayid. Qara'na nahnu Al-Quran. Al-Qur'an. korokna Kalau kami telah membersihkan rumah. Kami telah membersihkan rumah. Nahab nazafna Nazofna nahnu nahnu baita. bait Al-baiti. Bait. Nazofna nahnu al-baita. Nahnu al-baita. al-baita. Taib. Dari fi'il madhi ini bisa dipahami bentuk perbedaannya? Ustaz. Bagaimana? Masih bingung? Iya, itu jadi kata kerjanya untuk yang fi'il madhi ya, Ustadz ya. Jadi Bagaimana? kerjanya taruhlah kata kerjanya itu kan membersihkan ya, yanudzifu ya. Nazofa. Nazofa ya. Nazofa. No. Berarti kalau dia contohnya yang tadi terakhir yang berharokat fathah menjadi kasroh. Begitu, Ustaz. Terus Bagaimana? Bentar, ulangi lagi. berarti yang dia kan nazofa. Berarti kalau dia fi'il madi zonya itu harokatnya menjadi kasroh. Atau yang apa, Ustaz? Perhatikan. Nah, baitanya, maksudnya itu baitanya. Kalau sekarang, jadi kalau teman-teman masih bingung, ini merupakan rumus. Jadi kalau semisal tadi itu ada yang bertanya di grup, kok PPT-nya itu berubah? Sebetulnya nggak berubah, sama saja. Cuman ada tambahan fi'il madhi biar nanti kalau ada pertanyaan sudah terjawab. Dan aku ya yang sebelumnya di-share dari apa lembaga itu mungkin ya sama, intinya itu sama, cuma aku ya ada variasinya. Aku ya lebih berusaha untuk lebih bisa dimudahkan. Nah, di sini ini ada tabel yang teman-teman sebagai acuan dasar untuk menuliskan kosakata dalam bentuk kata kerja. Jadi semisal kita itu ingin menuliskan saya pergi, berarti menggunakan saya telah pergi. Berarti rumusnya bagaimana? Ana, Dhahabna ana. dhahabtu ana. Nah, apakah mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, apakah kita itu harus menggunakan domir? Harus menggunakan ana dhahabtu atau dhahabtu ana? Nggak perlu. Sebenarnya dhahabtu sendiri itu sudah mewakili kata domir itu sendiri. Dhahabtu itu artinya saya telah pergi. Dhahabta saya telah kamu telah berangkat. Dhahabti kamu perempuan Dhahabti anta. pergi. Dhahabti anti. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu lagi kita menambahkan ana, anta, anti, itu nggak perlu. Jalastu, semisal jalastu itu artinya
aku telah duduk gitu. Meskipun nggak ada ananya di situ nggak apa-apa. Jelas tuh, aku telah duduk. Korok tuh, aku telah baca. Misal aku ya bertanya kepada teman-teman, Qara'ta al-maddah, teman-teman sudah membaca materi kah? Qara'ta maddah dan materi, teman-teman sudah membaca materi kah gitu. Jawab. Nah, na'am qara'tu. Na'am qara'tu. Ya, saya sudah membaca gitu. Meskipun nggak ada kata ana di situ, sudah mewakili saya telah membaca. Qara'tu itu sudah mewakili ana. Nah, seperti itu. Nah, dari sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Fahim. Baik, Mau tanya alhamdulillah. Ustaz, kalau Ya, yang fi'il mudhari itu sama juga nggak perlu pakai apa namanya zomir. iya. Kalau fi'il mudhari, misal tadhabu itu sudah mewakili kalau kamu berangkat atau kamu akan berangkat gitu. Yadhabu, dia berangkat. Nah, seperti itu. Oke. Masih Ustaz. Nah, dari sini, nah mungkin teman-teman bisa merujuk ke slide yang di sini ya. Kalau teman-teman silahkan download materi yang saya sharekan tadi, itu saya tambahkan satu tugas. Nah, teman-teman silahkan sebelum slide yang terakhir itu adalah jawabannya, teman-teman silahkan menjawab pertanyaan ini. Saya menolong ibuku di dapur. Nah, kaifa naqul fil Arabiyah? Aisyah pergi ke rumahnya. Kaifa naqul fil Arabiyah? Ahmad mengenalkanku kepada keluarganya. Nah, itu kaifa naqul fil Arabiyah. Nah, mungkin cukup itu dulu contohnya, dan nanti akan aku ya kirimkan kuis untuk malam hari ini. Silahkan teman-teman kerjakan juga. Nah, apabila ada pertanyaan yang menyusul yang sifatnya masih perlu ditanyakan, silahkan kita lanjutkan di grup, karena setelah ini aku ya akan ada kelas berikutnya. Jadi aku ya minta maaf atas keterbatasannya. Jadi kalau ada pertanyaan, masih ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan kita lanjutkan di grup, kita ramaikan di sana. Semoga diskusi kita terus berjalan dan semuanya teman-teman di sini dilimpahkan kesehatan, dan semoga tetap semangat. Kita di pertemuan hari Kamis depan, pertemuan keempat, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang Aku ya bagaimana. minta tolong untuk materi kan beda banget nih yang saya udah print itu yang terlanjur dari sebelumnya. Minta Ya. tolong untuk diinfokan tuh bisa Lebih baik. awal. hari sebelumnya jangan. Oh ya, insya Allah karena kemarin Ternyata kan saya di tuh lembaran ini ada ya kemarin Madinya. iya kemarin itu aku ya agak ada banyak agenda, jadi aku ya belum sempat mengirimkan, jadi aku ya minta maaf sekali. Apabila nanti Apaan? insya Allah untuk pertemuan ke depan aku ya akan maksimalkan lebih lagi ya. Jadi terima kasih masukannya. syukurin. Semoga untuk Ya. yang sebenarnya nggak terlalu banyak ini sih, nggak terlalu banyak apa namanya perubahannya. Ya hanya saja aku ya tambahkan saja. Misal aku ya belum kirimkan satu hari sebelumnya atau kapan, silahkan diingatkan aku ya. Karena kadang-kadang chatnya terpendam atau banyak kesibukan yang lain. Jadi saling mengingatkan di sini, saling mengingatkan teman-temannya juga. Semoga kita termotivasi untuk selalu menebar kebaikan. Baik, mungkin cukup kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di grup WA. Semoga kita tetap dilimpahkan istiqomahan. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala husni ihmamikum wa narju ala taufiq wal Syukran hidayah. aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.